Balik lagi di Melihat Indonesia. Gunung Merapi. Gunung Merapi menjadi salah satu destinasi favorit dengan ketinggian puncak 2.930 meter di atas permukaan laut. Banyak pendaki mengenal puncak gunung itu dengan sebutan Puncak Garuda. Gunung yang satu ini berada di bagian tengah Pulau Jawa dan merupakan salah satu gunung api teraktif di Indonesia. Lereng sisi selatan berada dalam administrasi Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sisanya berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Malang. Gunung ini memiliki potensi kebencanaan yang tinggi karena menurut catatan modern mengalami erupsi setiap 2-5 tahun sekali dan dikelilingi oleh pemukiman yang padat. Gunung Merapi masih aktif hingga saat ini dan telah meletus kurang lebih sebanyak 68 kali sejak 1548. Menurut cerita dari kitab-kitab kuno, Gunung Merapi awalnya bernama Jamur Dwipa dan terletak di Laut Selatan Jawa. Gunung indah ini menjulang tinggi, dijaga oleh sepasang kakak beradik pengrajin keris. Melihat Pulau Jawa yang nyaris tenggelam karena lebih condong ke arah barat, para dewa berniat memindahkan satu gunung ke tengah-tengah sebagai penyeimbang. Gunung Jamur Dwipa ini yang dipilih karena letaknya tidak seberapa jauh. Sayangnya, saat itu kedua pengrajin keris belum merampung pekerjaannya. Mereka meminta sedikit waktu, namun para dewa menolak dan segera memindahkan gunung ke lokasi ini. Ternyata, selain cukup berbahaya, Gunung Merapi menyimpan banyak misteri. Banyaknya korban yang nekat menjadi adanya larangan mendaki hingga sampai puncak tertinggi. Kalau sedang sial, kita bisa mendengar suara-suara aneh seperti suara gamelan atau keramaian pasar di sunyinya malam. Di bawah puncak Gunung Merapi ada daerah batuan dan pasir yang dikenal dengan nama Pasar Bubrah. Masyarakat setempat dan pendaki yang pernah ke sana percaya bahwa tempat itu sangat penuh dengan misteri. Banyak orang yang meyakini lokasi itu sebagai pasar besar Keraton Merapi. Dan pada batu besar yang berserakan di daerah itu dianggap sebagai warung dan meja kursi milik roh dan juga makhluk halus. Sudah banyak pendaki menuturkan bahwa mereka merasakan langsung keberadaan pasar gaib tersebut. Khususnya saat malam hari, ketika angin bertiup sedikit kencang, seketika akan terdengar suara ramai layaknya sebuah pasar. Banyak yang menyebut area tersebut sebagai pasar setan, tempat berkumpulnya makhluk astral penjaga kerajaan gaib Merapi. Lawang Sewu. Lawang Sewu adalah landmark di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia yang dibangun sebagai kantor pusat perusahaan kereta api Hindia Belanda. Bangunan era kolonial terkenal sebagai rumah berhantu dan lokasi syuting program acara malam yang terkenal seram. Lawang Sewu sendiri memiliki arti 1000 pintu. Nama ini berasal dari desainnya dengan banyak pintu dan busur. Bangunan ini memiliki sekitar 600 jendela besar. Lawang Sewu memiliki bangunan megah yang dominan bercat putih. Kendati berusia lebih dari 100 tahun, fasadnya tetap kokoh. Kompleks Lawang Sewu memiliki 6 gedung dengan kekhasan masing-masing. Mengutip dari situs resmi Heritage KAI.id, pembangunan Lawang Sewu dimulai pada 27 Februari 1904 dan selesai pada Juli 1907. Pembangunan dilakukan bertahap, karena diteruskan dengan pembangunan gedung lainnya pada tahun 1916 dan selesai tahun 1918. Kesan horor di Lawang Sewu melekat ketika gedung itu mengkrak tak terawat sebelum dilakukan restorasi. Menurut mitos yang beredar, dahulu ketika masa penjajahan Jepang terjadi kasus pemerkosaan tentara Jepang terhadap sekitar 10 noni Belanda. Usai diperkosa di Lawang Sewu, tentara Jepang langsung memenggal kepala para noni Belanda.
Kisah hantu noni Belanda ini pernah disampaikan lewat kesaksian seorang pria yang mengakui melihat penampakan sosok noni Belanda ketika dirinya sedang memancing di sekitar Sungai Lawang Sewu. Pria itu mengakui sosok si noni Belanda memang tidak mengganggu, namun hanya mondar-mandir dengan menampilkan wajah pucatnya yang cantik bersimbah darah dan tersenyum. Taman Nasional Baluran. Taman nasional ini biasa dikenal sebagai Afrika Van Java. Terdapat sekitar 444 jenis tumbuhan dan 26 jenis mamalia. Beberapa di antaranya merupakan khas dari Taman Nasional Baluran seperti banteng dan widoro bukol. Taman Nasional Baluran adalah salah satu taman nasional di Indonesia yang terletak di wilayah Banyu Putih, Situbondo, Jawa Timur, Indonesia. Namanya diambil dari nama gunung yang berada di daerah ini, yaitu Gunung Baluran. Awalnya, kawasan Taman Nasional ini ditetapkan sebagai hutan lindung pada tahun 1930 oleh Direktur Kebun Raya Bogor yang bernama K.W. Demerman. Statusnya kemudian diubah menjadi Suaka Marga Satwa oleh Gubernur Hindia Belanda pada tanggal 25 September 1937. Mitos tentang keangkaran hutan Baluran sudah tersohor lama di kalangan masyarakat Jawa Timur, khususnya masyarakat di Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi. Alas ini berada di ujung timur pantai utara Jawa, tepatnya di Kabupaten Situbondo berbatasan dengan wilayah utara Kabupaten Banyuwangi. Terdiri dari tanjakan, turunan, kelokan, blind spot, dan hal-hal menantang lainnya. Jalan yang dilalui ke hutan Baluran ini cukup ekstrim. Alas ini akan Anda lewati jika Anda menuju Banyuwangi dari arah Surabaya via jalur pantai utara. Salah satu mitos paling terkenal di kalangan masyarakat Jawa Timur adalah cerita tentang bus hantu yang memiliki banyak versi. Namun yang cukup tersohor adalah bus hantu jurusan Banyuwangi yang konon penumpangnya adalah makhluk gaib. Kisah ini cukup ramai diperbincangkan di media sosial sejak beberapa tahun lalu. Masih banyak lagi destinasi wisata horor yang akan kami bahas. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Melihat Indonesia.